Baik, kita lanjutkan kembali. Ini akan aku bagikan teks tentang sepeda motor di Indonesia. Kemarin kan tentang penumpang bus kota, sekarang tentang ini. Di mana kalian akan aku ambil atau akan aku ajak untuk diskusi dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Ini ya, satu kelompok satu. Kalian fokus dulu di paragraf pertama untuk bacanya, nanti dilanjutkan paragraf selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi telah aku berikan teks mengenai sepeda motor di Indonesia kepada setiap kelompoknya. Nah, dan tadi telah aku instruksikan juga untuk menerangkan atau menjawab pertanyaan yang tadi telah dituliskan. Silakan dibuka. Kita samakan. Sebelum ke sana, kita akan menulis terlebih dahulu jelajah kata yang terdapat di teks atau di bacaan sepeda motor di Indonesia. Ada apa saja? Itu ada 6. Operan artinya kiriman. Kiriman atau perpindahan. Adapun manual, manual artinya dilakukan dengan tangan atau kaki. Ya, atau bisa dikatakan dengan tenaga manusia, itu dikatakan manual. Adapun kopling, ada yang tahu kopling? Ya, bagian mesin kendaraan yang mengatur perpindahan gigi. Oke, ini. Kemudian kita samakan mengenai tadi. Ini mengenai jelajah kata ya. Jelajah kata yang terdapat pada teks sepeda motor di Indonesia. Laporan hasil observasi pada teks sepeda motor di Indonesia. Akan aku tanyakan pertama, apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Kelompok 1 coba. Kelompok 1. Apa yang sering dibahas dalam teks tersebut? Ya, betul. Sepeda motor. Kemudian kita lanjut mengenai, coba aku tanya, judul dari teks tersebut apa? Ya, betul. Aku mau bertanya kembali. Hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Paragraf pertama coba. Perempuan, paragraf pertama. Silakan dibaca hasil diskusinya. Di Indonesia banyak yang menggunakan motor baik pribadi maupun transportasi umum. Betul ya, paragraf pertama menjelaskan banyak orang yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi baik pribadi maupun umum. Dah, titik, jelas, padat, ringkas. Kemudian paragraf terakhir, coba bagian tengah. Siapa yang menulis bagian terakhir? Paragraf terakhir, coba. Bagaimana, Gopar? Bacakan. Yang nomor 4. Ya, yang paragraf terakhirnya tentang apa? Tentang ojol atau ojek. Oke, tentang ojol atau ojek. Oke, ada. Cuman yang lebih tepatnya itu di paragraf terakhir menjelaskan mengenai manfaat sepeda motor sebagai salah satu alat transportasi. Dah, titik aja. Udah cukup gitu juga. Jadi manfaat dari sepeda motor itu apa? Terdapat di paragraf terakhir. Adapun dilanjutkan. Kata-kata yang paling sering muncul. Ada apa kata-kata yang sering muncul? Ya, sepeda motor. Coba lihat teks sepeda motor di Indonesianya. Lihat, paragraf pertama sepeda motor ada berapa? Enggak, paragraf pertama. Terdapat sepeda motor ada berapa katanya? Kata-kata sepeda motor di paragraf pertama ada berapa? Ya, ada 2. Paragraf kedua. Paragraf kedua
sepeda motornya? Ya, enggak, sepeda motor. Kata sepeda motornya ada berapa? Di paragraf kedua kata sepeda motornya ada berapa? Berapa? Tidak. Banyak. 7. Ya, 7. Ya, Kiki betul, 7. Dilanjutkan paragraf ketiga. Paragraf ketiga kata sepeda motor ada berapa? Ah? Kata di paragraf ketiga. Ya, betul. Ada satu lagi. Ya, ada 4. Dilanjutkan paragraf keempat ada berapa? Kata sepeda motor dalam paragraf keempat ada berapa? Ya, betul, 3. Kemudian dilanjutkan paragraf kelima ada berapa? Paragraf kelima kata sepeda motor ada 3. Paragraf terakhir di paragraf 6. Perempuan tidak dapat. Paragraf ke-6 ada berapa? Kata dalam sepeda motor. Sepeda motornya ada berapa kata di paragraf ke-6? Ya, betul, 4. Ada 4. Berarti pada kurang fokus. Ada 4 di paragraf ke-6. Silakan kalian tulis, misi kalian bingung. Di paragraf pertama itu ada 2. Di paragraf 2 itu ada 7. Ini ya. Dijumlahkan kata sepeda motor di dalam teks sepeda motor di Indonesia terdapat berapa? Berarti dari paragraf 1 sampai 6. Tinggal dijumlah coba. Ya, betul. Ada 23. Terdapat 23 kata sepeda motor di dalam teks sepeda motor di Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Amati peristiwa yang paling sering dibahas itu tentang apa di dalam teks tersebut? Apa? Ya, sepeda motor. Terus apa lagi? Ya, itu jelas. Kemudian ada yang lebih ini, yaitu ada ya alat transportasi. Kemudian selain itu lagi kegunaan. Setelah kegunaan, kata lain dari kegunaan apa? Ya, manfaat. Jadi dominan yang sering dibahas itu mengenai kegunaan alat transportasi sepeda motor dan manfaatnya. Itu yang sering dibahas dalam teks sepeda motor di Indonesia. Bahasa Indonesia itu harus detail dan disimak secara benar agar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dituliskan dan dibacakan. Selanjutnya mengenai gagasan utama. Dengan menemukan gagasan utama di setiap paragrafnya. Dan tadi udah aku sampaikan, di setiap paragraf terdapat 1 gagasan utama. Cung, siapa yang udah dapat? Silahkan, gak usah malu, sampaikan. Kalau misalkan salah atau apa, gak apa-apa. Yang penting udah mencoba. Paragraf pertama, siapa yang mau mencoba? Oke, silakan. Oke, kelompok ini udah siap. Gagasan utama dalam paragraf pertama. Sepeda motor sebagai alat transportasi. Ya udah. Oke, tadi Kiki menjelaskan gagasan utamanya memang ada di paragraf pertama, kalimat pertama, di mana jalanan harusnya ini ya, di jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Tadi udah hampir mengena jawaban dari Kiki. Digaris bawahi oleh teman-teman bahwa gagasan utama yang terdapat di paragraf pertama itu ada di jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Ingat, itu adalah kalimat pertama dalam paragraf pertama. Gitu ya. Dilanjutkan paragraf kedua. Cung, siapa yang boleh, yang bisa? Paragraf kedua mengenai gagasan utama. Ingat, rumusnya berada pada awal kalimat dalam paragrafnya. Oke, silahkan Kiki kembali. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2.
Iya. Oke, sampai titik itu untuk di paragraf kedua. Paragraf kedua, gagasan utamanya terdapat di sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Paragraf ketiga, ada yang nyoba? Jakaria mau? Siapa? Oke, boleh. Ini. Paragraf ketiga. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya yang cukup terjangkau. Ya, betul. Kelompok ini betul bahwa di paragraf ketiga terdapat di sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Garis bawahi yang harganya cukup terjangkau. Itu gagasan utamanya bahwa sepeda motor di Indonesia memiliki harga yang terjangkau. Kita coba lagi ke paragraf keempat. Ini. Silakan. Sepeda motor bermanfaat bagi sebagai alat transportasi pribadi. Ya, kemudian ada lagi. Oh. Digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Nah, tadi di kelompok ini menyampaikan dari kata sepeda motor, ya, dari sepeda motor sampai digunakan untuk pergi bekerja. Jadi ini di paragraf 4 menjelaskan mengenai manfaatnya, bahwa manfaat sepeda motor untuk digunakan sebagai ini alat atau transportasi untuk bekerja, pergi bekerja. Paragraf kelima, oke, sok kelompok tengah. Sepeda motor Silakan. sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Ya, betul ya. Itu sampai titik. Di paragraf kelima itu sampai titik. Tepat di sepeda motor hanya boleh dikendarai atau sepeda motor dikendarai. Nah, boleh. Jadi kadang disampaikannya tuh ada kalimat yang ada kata yang dihilangkan dalam gagasan utama, tapi tujuannya itu yang disampaikan oleh si pembaca atau penyimak atau penulis itu sendiri. Paragraf 6 ini ya, kelompok Zakaria. Silahkan Satria. Tolong Satria. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online, ojol. Baik, tadi Satria menyampaikan bahwa paragraf 6 terdapat di kalimat selain sampai publik atau ojol. Nah, kalian garis bawahi gagasan utamanya dari sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi umum atau publik. Publik tuh umum ya. Kalian jangan sampai ketukar. Sampai sini ada yang mau tanyakan mengenai gagasan utama dan topik? Di minggu depan kita akan menjelaskan mengenai data dan fakta. Pengertian data dan fakta itu apa? Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai data dan fakta. Apabila tidak ada yang akan ditanyakan, mari kita tutup pertemuan sekarang dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.